itu kait awi ulu sampai jakait kakak jakait maju ya. Kalau pagi bangun motong karet, kami nyadap karet sampai selesai, istirahat siang, kemudian pergi ke ladang. Laki-laki dengan perempuan itu sama kerja. Juga pembagian harta itu sama. Jadi tidak ada yang laki-laki lebih banyak atau perempuan lebih banyak. Jadi semua dapat bagian kalau harta warisan. Itu aruh namanya, aruh mamali mate. Jadi itu orang tua kita yang meninggal, kita buat kuburan baru. Dibuat kuburan baru lalu diberi sesajen kalau untuk kepercayaan asli suku kami. Dan dipotong kerbau, kasih menari keliling itu dengan kerbau ditombak, baru dipotong. Jadi setiap antir itu nombak 7 hari 7 malam, dipotong kerbau, potong babi, potong ayam, kambing. Hari pertama mungkin ayam, daging ikan, terus puncaknya baru kerbau. Kawin ada yang lebih rendah membatur. Jadi itu bisa yang lebih rendah, jadi tidak sampai potong kerbau. Bisa 1 hari cukup atau paling lama 3 hari. Tidak makai tarian-tarian, tidak makai hiburan. Hidup kami bersesuaikan adat dan budaya. Jadi kalau pada suatu saat ada keluarga yang meninggal, jadi semua orang tidak usah diundang datang. Jadi kalau orang itu datang pada acara kematian keluarga kita, orang dari mana saja, suku mana saja, itu kita hormati dan kita lindungi. Karena artinya dalam kita berduka cita, ada orang yang mau melayat. Nah, kalau kawin kan itu diundang. Jadi disitulah nilai yang paling tinggi. Sehingga orang itu artinya harus kita tolong dan lindungi. Memang ada perubahan ekonomi karena lancarnya hubungan jalan, sehingga harga kebun kita bisa langsung, buah-buahan langsung orang datang membeli kebun-kebun kita, jadi meningkat ekonomi. Jadi sehingga ada yang rumah panggung diganti dengan rumah kayu, ada beli. Tapi kalau adat dan budaya kami tetap kami pertahankan itu, bagaimana cara kehidupan kita, adat istiadat kehidupan. Hidup rukun damai itu yang menata kehidupan. Menolak tadi itu. Karena hutan itu sangat penting bagi kita. Kemudian hutan sawit kan hutan satu tanaman. Jadi tanaman lain, tumbuhan lain yang berguna habis. Mungkin 20-30 tahun akan sungai-sungai, sumur menjadi kering, tandus. Itu yang ditakuti kita, sehingga anak cucu kita masa depannya kemana. Media, televisi, dari radio, dari surat kabar, kabar kita baca, kita dengar, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mencintai alam. Satu, pertama, jangan menjual tanah kita. Kemudian tanah kita harus dikelola dengan baik. Kemudian kita harus tetap memegang teguh budaya kita. Contohnya yang kita menolak tambang dengan mencari usaha lain, terutama dengan budaya itu menarik para wisatawan supaya menjadi nilai tambah. Jadi kuliner, buah-buahan apa itu kami tanam supaya menarik wisatawan, juga anyam-anyaman, ukir-ukiran nanti akan kita terus tingkatkan sehingga tidak merusak hutan. Jadi kita ada hasil kita. Kita menolak sesuatu tapi kita tidak harus membawa jalan keluar untuk masa depan anak cucu kita sehingga mereka bisa juga sekolah atau kuliah. Pengaruh luar yang sangat menarik kan, mode pakaian, hasil-hasil teknologi seperti itu tadi, sehingga bisa menggiurkan jual tanah, beli mobil. Nah ini itu yang sangat, karena mereka tidak mau ngumpul kerja kecil. Itu kalau
terpikat oleh hidup orang sekarang yang ya seolah-olah barang baru menjadi hebat, menjadi tren kalau bahasa sekarang. Nah ini ya, itu yang sulit dibendung kita. Makanan kita yang pokok kan nasi. Nah, nasi, ya ada sayur, mayurnya juga ada ikan-ikan, daging, ya itu makanan. Ya. Itu yang pokoknya yang aslinya, itu yang apa dalam pais itu yang enak di apa ketupang bahasa banyak atau selasak. Itu yang dalam buluh itu yang enak. Nah, mau kami pamerkan itu yang makanan yang enak.